Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbuna Arif dari Forum News Network. Kalau Anda mengamati percakapan di kalangan para tenaga kesehatan, terutama kalangan dokter, ya ini sekarang ini sedang ramai sekali dengan karena ini kalau kita amati Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini sekarang ini sedang sangat aktif menyoroti soal praktek bullying di kalangan para dokter, calon dokter spesialis ya yang mengambil sekolah spesialis gitu. Dan tapi kalau saya mengamati dari banyak sekali dokter senior dan juga ID gitu melihat ada terkesan bahwa mereka menganggap ini Pak Menkes ini menggunakan isu bullying ini untuk mengalihkan isu dari persoalan sesungguhnya yang jauh lebih serius, yakni soal undang-undang Omnibus Law atau Omnibus Law kesehatan. Itu yang banyak sekali persoalannya. Nah, saya akan mencoba ngajak Anda untuk melihat sebenarnya bagaimana siapa sih persoalannya, apakah betul seperti itu, atau sebenarnya dua-duanya sebenarnya juga ada persoalan tuh. Saya kira mungkin ada satu figur ini yang menurut saya sangat tepat, dia seorang dokter, ini aktivis, dia juga waktu itu pernah menggugat wajib kerja dokter spesialis, waktu itu masih jadi mahasiswa, seingat saya mahasiswa spesialis juga, dan itu kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Tetapi dia juga pernah menjadi ketua tim legislasi Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Kesehatan ini di PBID tahun 2021 dan 2022. Namanya Dr. Ganis Irawan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Bang Hersu. Ya, oke. Keren ini, FNN. Yes, ini Anda masih praktek kan nih kalau udah hari Kamis ini? Biasanya Anda kan punya ada hari-hari praktek dan hari-hari untuk aktivitas Anda sebagai aktivis gitu. Ya ini harusnya saya ada pekerjaan sedikit untuk FNN tidak sedikit Bang Hersu. Dokter Ganis, kalau Dokter Ganis ini spesialis penyakit dalam ya. Ini jadi oke, gimana Anda melihat ini? Apakah ini memang realitasnya seperti itu? Kelihatannya Pak Menkes mencoba menggunakan isu bullying ini untuk supaya tidak diserang soal omnibus kesehatan, atau sebenarnya memang ada persoalan itu bahwa ada persoalan bullying, tapi juga memang soal omnibus law ini ada persoalan gitu. Ya, kalau saya begini Bang Hersu, kita proporsional aja. Kalau niatan Pak Menkes kan kita nggak bisa menjudge ya. Jadi bahwa itu ada perdebatan tentang undang-undang kesehatan itu hal lain. Tapi tentang yang disebut Pak Menkes bullying itu atau dikampanyekan sebagai anti bullying, anti perundungan, itu sebetulnya fakta yang nyata gitu ya, fakta yang terjadi, rahasia umum gitu. Cuma mungkin terminologinya agak kita bedakan sedikit. Kalau bullying itu kan konteksnya konteks yang biasanya melibatkan banyak orang untuk menyerang satu orang, membuat orang tidak percaya diri atau dibuat kepercayaan diri. Biasanya dampaknya itu kepercayaan diri dari orang itu jadi tergerus gitu. Identitas dirinya itu jadi mulai goyah dan segala. Biasanya pada umumnya melibatkan peer pressure. Bukan head atau lawan. Dalam konteks PPDS sebetulnya perundungan itu menjadi alat untuk kalau misalnya tidak nurut pada sistem yang dibangun, kemudian itu nanti diancam gitu, dirundung gitu ya Bang. Begitu Bang Irsu. Jadi bullying itu sendiri sebetulnya menjadi bentuk human jika seseorang tidak mengikuti sistem gitu bahasanya. Oke, tapi yang terjadi menurut Anda apa? Dari pengalaman Anda yang Anda dengar-dengar, kan Anda pernah di PBID juga ya, gitu ya. Kemudian juga Anda sendiri juga mengalami, Anda pernah sekolah juga sebagai seorang spesialis. Faktanya seperti apa? Karena kalau kita baca, bukan hanya yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan ya, yang kita baca di berbagai media juga, ini serem juga ya, masa orang untuk jadi dokter spesialis itu mesti mengalami perundungan yang seperti itu, yang sadis begitu, bahkan ada yang sampai soal seks dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya peristiwa-peristiwa itu atau fenomena itu sebetulnya betul terjadi dan rahasia umum. Rahasia umum banyak terjadi dengan ya detailnya mungkin nanti bisa kita jelaskan ya. Tapi yang pertama ingin saya luruskan adalah perdebatannya itu sebaiknya, kalau saya menyarankan, saya mengapresiasi misalnya pemerintah mulai mengangkat anti perundungan, tapi
kalau bisa itu jangan seolah-olah mungkin menyalahkan organisasi profesi atau menyalahkan ID gitu ya selama ini ya, karena perundungan ini problemnya kompleks dan sebetulnya pada masa yang lalu pendidikan spesialis itu kan berada di bawah Kemendikbud. Jadi Kemendikbud itu juga yang tidak melakukan pengawasan, universitasnya bagaimana dan seterusnya itu sudah terjadi lama. Gitu saya kira rasanya kalau mau menudingkan kesalahan ya bagaimana sih proses pengawasannya selama ini, penyelesaiannya gitu. Mungkin itu dulu Bang Irsu, kalau saya diluruskan dulu lah supaya substansinya tidak rusak karena pertengkaran mungkin saling ding ya. Kalau Oke. saya. Oke, saling tuding antara ID dengan Menteri Kesehatan. Tapi gini, kalau jadi pertanyaan buat saya agak aneh ya kan, kalau di mata saya namanya profesi kedokteran segala macam kan ini orang-orang yang terhormat begitu ya. Apalagi kalau kemudian dia menjadi senior di pendidikan spesialis ini kan pasti levelnya mereka juga sudah rata-rata seorang konsulen, dokter senior atau bahkan dia S3 bahkan profesor gitu. Tapi perilaku semacam ini bagaimana kita menjelaskan kok ada perilaku yang buruk semacam itu? Saya kira yang namanya perilaku itu kan pasti dibentuk oleh sistem membentuk budaya. Ya, perilaku itu kan dibentuk oleh sistem kan, dan membentuk budaya yang sudah sekian lama. Gitu. Jadi ya mungkin bisa ditelaah dari ahli sosiologi, psikologi mungkin bisa ini. Tapi saya menganalisa mungkin dari strukturnya ya. Kekeliruannya ada pada sistem, bukan pada kurikulum. Kalau kurikulumnya mungkin sudah mapan ya, kurikulum pendidikan spesialis itu mapan, tapi sistem pelaksanaannya itu yang menurut saya masih banyak kekurangan. Misalnya seringkali otoritas dari senior itu cukup besar untuk menentukan perjalanan pendidikannya junior-juniornya. Jadi mereka punya otoritas. Ya berbeda-beda di tiap bagian, penyakit dalam beda, di bedah beda, kandungan beda, bagian anak beda, kulit beda, lain-lain lah. Tapi secara umum hierarki itu ada dan sayangnya hierarki itu juga disertai otoritas yang tanpa jarang dikontrol. Senior-senior ini kan artinya mereka ini pemain tapi juga ikut meregulasi gitu. Nah, saya kira ada ungkapan power tend to corrupt gitu ya, Bang. Ya jadinya ya maklum makanya kalau menurut saya asal muasalnya memang dari sistem yang seperti itu, entah dari mana, kapan bermulanya 10 tahun, 20 tahun belakangan ini ya seperti itu. Loh, sebenarnya yang melakukan perundungan ini para dosennya gitu ya, kita mudahnya begitu ya, mengajar atau ini para seniornya di antara mereka sendiri, di antara para peserta didik pendidikan dokter spesialis ini? Ya kasusnya berbeda-beda Bang. Ada yang modelnya para seniornya, ada yang modelnya ya para seniornya tapi untuk menservis para dosennya juga kan gitu. Oh, oke. Ya, jadi tapi pertanyaannya kan begini, apakah para dosen itu tidak tahu? Banyak yang tahu. Tapi sepertinya juga tidak mampu untuk menghentikan hal seperti itu. Yang marah sekalipun itu akan kesulitan menghadapi benturan tembok sistem kalau saya bilang gitu. Tidak mampu atau tidak mau? Ya karena hal semacam itu kalau istilah saya sudah menjadi semacam budaya ya Bang, dipermaklumi. Jadi bahkan dalam perdebatan sebelum undang-undang kesehatan ini pun banyak juga senior yang mengatakan ya namanya saya dulu juga begitu, saya dulu juga begitu. Begitu saja kok cengeng, ada yang mengatakan begitu. Padahal ini kan bukan soal cengeng atau tidak cengeng. Gitu. Jadi ya ini ada kalau istilah saya yang kita hadapi itu cara berpikir komunal yang sudah kadung keliru. Jadi ya kalau para dokter kebanyakan ini kan dididiknya bukan dalam tanda kutip sebagai aktivis yang mereka kan profesional ya Bang. Menghadapi seperti itu ya mereka tidak suka paling diem atau marah tapi diem tapi kan tidak bisa melawan peer group yang ada di situ gitu. Yang sering terjadi saya lihat gitu. Ya kan kalau saya lihat kan cara berpikirnya Pak Menteri dulu ya, Pak Menteri Kesehatan ini kan ya. Beliau ini kan sangat concern bahwa melihat bahwa ini ya rasio jumlah dokter spesialis di Indonesia itu
itu masih sangat rendah begitu ya, dan beliau ingin agar ini segera dikejar ini soal rasio ini. Dan tapi kemudian menghadapi persoalan itu kan menjadi soal serius ya, bukan ini kan nambah persoalan yang saya juga membaca banyak sekali bahkan ketemu dengan dokter-dokter itu yang kemudian dia tidak mau menjadi dokter spesialis ya karena dia tidak ingin menghadapi situasi yang semacam itu. Tapi saya bayangkan seberapa buruk sih kenapa kemudian orang kok kemudian jadi sudah memutuskan saya lebih baik nggak usah jadi dokter spesialis deh daripada saya mengalami bullying seperti itu. Itu ada yang persoalannya seperti itu. Ada juga merasa saya nggak punya duit, saya pengen jadi dokter spesialis, tapi saya nggak mampu menghadapi bullying ini karena bullyingnya juga termasuk soal kewajiban yang melibatkan jumlah duit yang sampai puluhan dan ratusan juta gitu. Ya, mungkin alasan orang beda-beda ya Bang ya, tapi mari kita lihat permasalahannya. Yang secara mendasar itu begini, pendidikan spesialis di Indonesia itu, di negara lain pendidikan spesialis itu adalah training magang, orang bekerja. Ya. Jadi residen atau istilahnya peserta pendidikan spesialis, training spesialis itu dipanggilnya residen, karena historisnya dari dulu namanya pendidikan spesialis itu si trainee ini pasti sampai harus nginap-nginap di rumah sakit, jadi disebutnya residen, penghuni rumah sakit gitu istilahnya kan. Jadi, nah di banyak negara lain, di hampir semua negara lain itu residen itu digaji. Terus kemudian intake-nya memang berbasis intake dari hospital, gitu, trainingnya di situ. Nah di Indonesia intake-nya itu dari universitas. Kemudian universitas ini memang walaupun statusnya mahasiswa, tapi sebetulnya trainingnya full di rumah sakit. Jadi agak lucu kalau melihat detailnya ya. Yang kedua, problem yang menjadi masalah begini, ketika bekerja di rumah sakit diminta memakai surat izin praktek, gitu, tapi tidak mendapat gaji. Jadi bekerja hampir 60 jam seminggu itu tanpa gaji, gitu. Nah, kemudian kuotanya memang ya yang salah begini Bang, kuota PPDS itu ditentukan oleh universitas. Mungkin ada aturan-aturan tertentu berdasar Kemendikbud ya, saya kurang paham, tapi kuota itu ada. Jadi kuota berapa universitas ini bisa membuka, misalnya penyakit dalam ya, sudah ada prodinya, tapi berapa nih bisa nerima 10, besok berapa, itu ada yang menentukan. Nah, itu juga menjadi penghambat akses orang untuk ke pendidikan spesialis. Selain juga proses seleksinya seringkali lebih banyak subjektivitasnya daripada objektifnya. Itu dulu. Jadi ya banyak orang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengambil pendidikan spesialis, alasannya macam-macam. Bisa jadi karena dia sudah bekerja, kalau dia mengambil spesialis terus kemudian dia harus buang uang, dia tidak punya latar belakang ekonomi keluarga yang kuat misalnya, tidak punya tabungan untuk menjalani 4 tahun, 5 tahun usaha pendidikan, ya hal semacam itu mungkin kompleks. Itu. Oke, tetapi yang Anda lihat sekarang ini kalau gitu persoalannya kan Anda tadi sepakat bahwa nggak fair juga kalau disebut bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan sebagai supaya pengalian isu karena itu realitasnya ada, kan begitu ya. Tetapi kan kemudian juga yang menyebutkan bahwa oh ini ada persoalan sebenarnya Pak Menkes ini coba mengalihkan ya, isu perundungan ini untuk mendapat justifikasi terhadap undang-undang Omnibus Law. Sebenarnya apa kaitannya dan apa urusannya sebenarnya dua hal ini? Di Undang-Undang Kesehatan yang baru yang sudah disahkan itu, walaupun belum diundangkan ya, di lembaran negara, sudah disahkan itu memang ditulis ada pasal khusus yang menyebutkan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perundungan. Oh, ini diatur dalam undang-undang sekarang ini ya? Diatur secara spesifik di dua atau 3 pasal itu keluarlah teks ya secara tekstual. Kalau dulu kan model yang sekarang ini Bang, mungkin untuk memperjelas ya, kemarin itu istilah gampangnya begini, kalau kemarin PPDS atau residensi itu disebutnya university base, walaupun terminologi itu tidak tepat-tepat amat. Karena penerimaannya university, payung utamanya dari Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dan Undang-Undang Dikti. Ya. Nah, Undang-Undang Kesehatan ini membatalkan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran salah satunya. Okay. Gitu. Jadi sistem spesialis ke depan dalam kerangka
format undang-undang ini dia modelnya bisa dua, bisa university seperti sebelumnya maupun bisa yang pure hospital base seperti layaknya di luar negeri. Oke. Nah, sistem ini berubah. Kacamata undang-undang kesehatan ini juga dalam diskusi-diskusi juga sebenarnya mengadopsi, entah itu maksudnya apa, tapi kalau bagi kita yang memperjuangkan ya tentu mengapresiasi, mengakomodir keinginan untuk agar bagaimana caranya residen itu digaji. Oke, ya. Nah, kacamatanya undang-undang ini dan Kementerian Kesehatan hari ini itu akan melihat semua mahasiswa spesialis itu merupakan sumber daya manusia kesehatan, Ya. sehingga bisa digaji. Karena dulu alasannya tidak digaji itu walaupun undang-undang kesehatan dan undang-undang praktek kedokteran sudah memberi hak untuk gaji, tapi banyak yang menolak memberi, hanya 11% yang menerima gaji, alasannya mahasiswa ini bukan pegawai, tapi mahasiswa. Padahal kerjanya gila-gilaan gitu ya mereka ya. Ya, padahal di rumah sakit memakai SIP. Kalau ada masalah mediko legal juga bisa kena kasus mediko legal. Oh, oke. Ya. Konsekuensinya. Jadi ya mungkin itu sekarang dipertegas di undang-undang bahwa itu arahnya memang akan mereka dipandang sebagai sumber daya manusia kesehatan. Bagus dong berarti dalam kasus ini kalau gitu omnibus yang sekarang ini dari sisi soal pendidikan tenaga spesialis ini. Ya, dalam konteks ada beberapa hal ya, Bang. Pertama, kalau soal isu gaji, ada harapan yang lebih baik. Tentu masih harus dikawal ya. Tadi bullying, oke, ada perlindungan. Kemudian gaji, ada perlindungan. ada harapan. Ya. Terus apa lagi? Ya. Yang ketiga begini, Bang. Tentang distribusi spesialis. Ya. Sebetulnya itu diskusi yang sudah cukup lama. Dulu pada waktu saya memenangkan gugatan wajib kerja dokter spesialis itu kan banyak yang mengkritik saya karena kok tidak mau mengabdi pada Indonesia gitu. Nah, tapi standpoint saya kan tidak begitu. Tapi dalam diskusi kemudian dengan beberapa teman-teman di Kemkes yang bisa meneruskan gagasan itu, termasuk saya sampaikan kepada Kepala BPSDM waktu itu, Dr. Maksi waktu itu masih, kita mengusulkan begini, pendidikan spesialis itu kalau mau merata, ya kan, pertama jangan pakai pemaksaan. Kenapa tidak pendidikan spesialis itu diperluas ke RSUD kabupaten, walaupun payungnya tetap universitas, tapi kuotanya ditambah untuk program khusus. Dengan begitu, kalau serentak, kan sekarang ini yang menyelenggarakan spesialis baru sekitar 18 atau 20. Pada waktu itu 18 ya. 18 center. Nah, center-center itu wahana pendidikan utamanya cuma satu, Bang. Nah, misalnya kalau di Aceh waktu itu Rumah Sakit Zainul Abidin Banda Aceh. Rumah sakit lainnya hanya jejaring. Jadi untuk rotasi kalau sudah senior dirotasi rumah sakit lain. Nah, yang kita usulkan rumah sakit RSUD kabupaten itu dijadikan wahana utama untuk program khusus, ya kan? Yang nanti pendekatannya program khusus itu yang lulus mengutamakan dokter-dokter yang sudah lama di situ. Terus kemudian yang lulus boleh diberi syarat nanti setelah ini baru berapa tahun harus mau ditempatkan di sekitar situ. Karena program khusus gitu. Bagi usulan kami, hal itu bisa menyelesaikan beberapa permasalahan, termasuk menyelesaikan problem distribusi spesialis dalam waktu 4 tahun. Karena ketika tahun keempat, kalau andaikan itu dilaksanakan serentak di semua kabupaten kota ya, itu dalam waktu 4 tahun misalnya 4 besar itu penyakit dalam bedah, kandungan, anak, itu sudah punya chief resident. Chief resident itu istilahnya sudah sangat senior, cuman belum registrasi sebagai resmi spesialis. Tapi sudah dianggap skillnya sama dengan spesialis. Nah, itu akan cukup menyelesaikan permasalahan di kabupaten kota dalam waktu 4 tahun. Gitu. Ini di bawah tanggung jawab siapa ini? Di bawah Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, atau gimana ini tanggung jawabnya? Pada waktu itu yang kami usulkan, karena kami tidak ingin tarik-menarik dengan Kemendikbud, kami mengusulkan kolaborasi aja. Gitu, kolaborasi saja bagaimana caranya, tapi ada kebijakan pusat, ya semacam SKB atau apalah, kita nggak tahu. Tapi itu jadi program khusus. Nah, undang-undang ini kemudian tadi yang mungkin sedikit koreksi Bang Ersu, jadi
saya itu 2021 ditunjuk menjadi ketua tim advokasi legislasi RUU Pendidikan Kedokteran. Oh, RUU Pendidikan Kedokteran, bukan Omnibus Law ini, bukan ya? Ya, untuk merevisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tahun 2013. Nah, RUU itu juga didiskusikan di ID secara intens. Saya mewakili ID maksudnya untuk mengadvokasi. Dalam diskusinya ID itu diperkenalkan model hybrid. Jadi ada yang hospital based, ada yang ini untuk mengakomodir ide tadi supaya bisa di RSUD kabupaten untuk program khusus sesuai kebutuhan wilayah dan lain-lain di Papua dan lain-lain gitu. Nah, undang-undang ini sebetulnya sejalan dengan itu. Isinya versi akhir yang ya saya belum melihat yang final, tapi ada dokumen 11 Juli katanya itu yang diparipurnakan mengakomodir hal itu. Kira-kira gitu kan. Jadi kalau ada harapan cara baru menyelesaikan distribusi spesialis sekaligus juga dengan memberikan hak lebih luas kepada para dokter di Indonesia untuk bisa mengakses pendidikan spesialis. Kemudian waktunya juga lebih singkat dan bisa digaji. Gitu. Tapi apa kritiknya terhadap undang-undang ini? Terkesan sekali bahwa kenapa kemudian banyak sekali kemudian bahkan organisasi kesehatan ini pada tenaga kesehatan maksud saya ini sampai mengancam turun ke jalan dan sebagainya. Ya, pada waktu itu memang kalau kita memperhatikan ada beberapa draft, Bang Erzu. Kebetulan kalau di komunitas dokter itu saya yang pertama kali men-share bocoran draft bulan September ke komunitas dokter, ke publik ya di WAG gitu. Kemudian versi Desember. Itu berbeda-beda. Di versi awal itu memang ya bahasanya kacau balau gitu. Kacau balau terus kemudian tiba-tiba muncul. Menurut sebagian orang itu tiba-tiba muncul, tidak diajak gitu. Pendapat mereka kan begitu. Nah, saya tidak tahu kalau OP yang lain ya, seperti PPNI. Tapi kalau untuk OP itu maksud Anda organisasi profesi ya? Profesi, ya. Anda mesti gunakan kalimat yang lebih ini karena penonton kita tidak semua tenaga kesehatan dipaham ya. Ya, jadi ID terus Perhimpunan Perawat PPNI Ikatan Bidan Indonesia itu dalam konstruksi peraturan lama itu disebut sebagai organisasi profesi dan satu-satunya. Gitu. Nah, yang saya tidak bisa mengomentari bagaimana di Perhimpunan Perawat dan lain-lain, tapi kalau di Ikatan Dokter Indonesia sejauh yang saya tahu, sebetulnya kalau dikatakan tidak diajak bicara juga tidak tepat-tepat amat. Kenapa begitu? Karena sebetulnya sejak tahun 2020 itu ada kompetisi antara RUU Pendidikan Kedokteran yang kita advokasi berganti-gantian lah ya personnya, dengan RUU Praktek Kedokteran yang didorong oleh pihak tertentu untuk merevisi Undang-Undang Praktek Kedokteran 2004. Nah, materi dari undang-undang itu, kedua RUU itu kemudian memang omnibus kesehatan ini muncul tiba-tiba. Walaupun kami sudah dengar di tahun 2022 awal itu ada dokumen omnibus kesehatan, tiba-tiba muncul yang tadinya berkompetisi di prolegnas prioritas RUU Pendidikan Kedokteran dengan praktek kedokteran, tiba-tiba praktek kedokterannya hilang, pendidikan kedokteran hilang, yang muncul omnibus kesehatan, tapi materinya masuk di situ. Jadi kalau kan Pak Menteri pernah mengatakan, saya sudah memberikan materi kepada Ketua Umum. Nah, dibantah sama ID kan. Tapi menurut saya mungkin yang dimaksud Pak Menteri itu ya betul juga, karena dalam omnibus kesehatan ini kan klasternya banyak. Yang jatahnya ID ya cuman praktek kedokteran dan undang pendidikan kedokteran gitu, Bang. Kira-kira. Jadi ya ada perdebatan di soal itu. Terus kemudian memang konstruksi undang-undang ini memang menghilangkan sifat ketunggalan organisasi profesi. Ya, perannya organisasi profesi dalam ikut meregulasi kan, kalau yang pertama kali punya undang-undang itu adalah Ikatan Dokter Indonesia tahun 2004. Perawat PPNI itu juga sudah punya barusan. Ikatan Bidan Indonesia barusan, Ikatan Apoteker baru mau bikin, tapi konstruksi Undang-Undang Praktek Kedokteran 2004 itu sebetulnya semangat reformasi, partisipatori lah Bang, anti sentralisasi. Jadi
unsur ID dilabatkan dalam ikut meregulasi. Kira-kira begitu. Ya perdebatannya di situ, Bang. Ya, jadi kan begini ya, artinya kalau kita mau fairness itu ya, bahwa ada tadi yang soal bullying yang disampaikan oleh Menkes itu nyata, itu jangan dibantah dan itu harus diperbaiki, dan coba melalui undang-undang ini kelihatannya sudah mencoba diproteksi gitu ya, tadi dengan adanya hak untuk tidak dibullying dan kemudian mendapat gaji selama dia ikut pendidikan spesialis, itu bagus gitu. Tapi ada soal-soal lain yang kemudian juga jadi yang perlu dipersoalkan ya, yang lain-lain, termasuk yang dikhawatirkan soal liberalisasi di dunia kesehatan. Kemudian juga soal peran dari organisasi profesi tadi yang kemudian tidak tunggal lagi, kan saya kira mesti begitu kita melihatnya ya. Ya. Jadi kalau saya akan mengomentarinya berdasarkan evolusi draft ya Bang. Evolusi draft. Dalam draft-draft yang awal itu kan begini, kalau dulu ada seorang dokter dan tenaga kesehatan berpraktek itu urutannya punya 2 dokumen gampangnya. 1 surat tanda registrasi STR, kedua surat izin praktek. Nah dulu STR dan SIP itu berlaku 5 tahunan. Begitu, dan diperbaharui dengan mengumpulkan satuan kredit profesi. Nah begitu kan. Di undang-undang ini STR itu dibikin seumur hidup, SIP-nya yang dibikin 5 tahun sekali. Pada versi awal draft undang-undang yang bocor itu, STR itu seumur hidup tidak dibedakan antara WNI dan WNA. Muncul kritik-kritik, memang ada beberapa sejawat-sejawat kolega saya senior yang melakukan advokasi dengan diam-diam. Jadi ada yang memang di luar, ada yang juga melakukan advokasi pendekatan dengan lebih persuasif lah gitu. Itu kemudian di hasil akhirnya dokumen yang dikatakan dokumen diparipurnakan itu sudah dibedakan Bang. Jadi STR untuk dokter WNA itu dibatasi 2 tahun. Bisa diperpanjang maksimal 2 kali. Nah, tapi kalau itu tidak dikawal itu bisa dimainkan juga gitu. Jadi kan evolusi undang-undangnya sebenarnya berevolusi lebih baik, tapi tentu kita ingin mengawal di pelaksanaannya supaya setidaknya ada keberpihakan kepada dokter dan nakes dalam negeri lah WNI. Ya. Jadi teman-teman dokter ini juga sampai sekarang belum dapat ya yang draft yang final yang mau disahkan oleh pemerintah, itu belum ya? Ada dokumen yang, kalau dokumen resmi RUU-nya kan sudah dapat. Tapi kemudian ketika mau paripurna tanggal berapa kemarin itu yang pengesahan, itu ada dokumen keluar tanggal 11 Juli 2023. Ya. Nah, tidak ada yang mengatakan dengan resmi bahwa itu yang diparipurnakan, kita dapat, tapi kita cek-cek itu yang diparipurnakan. Oke. Finalnya seperti apa memang misterius masih. Tapi dapat gambaran ya secara umum kira-kira seperti apa gitu yang akan jadi persoalan. Nah, menurut Anda apa yang memang krusial gitu dengan yang draft akhir yang mau diparipurnakan itu? Ya, yang krusial sebetulnya soal WNI dan tentu saja soal pelibatan organisasi profesi ya. Sebelum ini kan organisasi profesi itu kan perdebatannya tentang yang digeneralisir seolah-olah ID mengambil semua tentang izin praktek. Ada kewenangannya ID itu memberikan rekomendasi untuk izin praktek. Nah, itu dianggap bermasalah, diambil, tapi organisasi profesinya juga tidak disebutkan dengan spesifik di dalam undang-undang. Yang menjadi soal begini, kalau tentang organisasi profesi dalam DIM-nya Kemkes itu meminta penghapusan, jadi RUU-nya Balek. DIM itu daftar isian masalah di Kementerian Kesehatan ya. Oke. Ya Bang. Ya mohon maaf. Ya. Ini RUU ini kan skenarionya adalah usulan Balek, usulan DPR. Sehingga kemudian DPR akan meminta dari pemerintah untuk memberikan daftar inventaris masalah atau DIM. Nah, di RUU resmi yang dikeluarkan Dewan, itu masih menyebut organisasi profesi bersifat tunggal lah. Walaupun
penjelasan penyebutan nama ID, PPNI dan itu di penjelasan, bukan di batang tubuh, tapi tunggal. Nah, walaupun kemudian hak memberi rekomendasi untuk izin praktek juga masih ada. Dimnya Kemkes meminta itu dihapus dengan alasan kebebasan berserikat. Nah, ini kemudian pada waktu proses lobbynya kemudian sebenarnya kami menyampaikan begini, Bang. Setidaknya kalau memang tidak ingin tunggal, seharusnya organisasi profesi itu diatur dengan detail di undang-undang. Supaya organisasi profesi kan tidak bisa berpayung hanya di undang-undang ormas. Karena organisasi profesi itu ya memang ormas, tapi ormas spesifik gitu. Mestinya diatur khusus kan. Yang kedua, sebaiknya tidak diatur oleh PP. Supaya layanan kesehatan tidak terjebak dinamika politik kekuasaan. Jadi pada titik tengah itu kami sudah mencoba supaya oke lah sudah tidak tunggal tidak apa-apa, semua boleh membentuk, tapi syarat dan kriterianya kayak undang-undang partai gitu loh, dibuat di undang-undang gitu, sehingga siapa yang memenuhi syarat sesuai undang-undang bisa menjadi OP, tidak terjebak. Nah tapi ya ini sekarang sama sekali tidak diatur. Nah ini rawan menurut kami sih rawan terjebak dinamika politik kekuasaan ya nantinya. Oke, jadi nanti seperti ormas-ormas lainnya begitu ya. Tadi tertarik menarik pada afiliasi-afiliasi politik yang ada begitu ya. Ya, yang pertama ada dua kemungkinan kan, Bang. Ini dibiarkan tetap di bawah payung UU Ormas, ya, atau akan dikeluarkan PP mengatur khusus tentang organisasi profesi kesehatan. Oke. Ya. Nah, kalau diatur menurut PP, ini kan diatur di eksekutif, independensinya itu kurang gitu. Kalau menurut kami ya, rawan terjebak dinamika politik kekuasaan lah. Kalau itu. Nah, tapi kan ini kan memang kelihatannya teman-teman di ID dan juga organisasi profesi yang lain juga akan melakukan judicial review ya berkaitan dengan omnibus ini. Memang omnibus ini kan menjadikan banyak sekali peraturan perundang-undangan jadi dalam satu gitu semangatnya gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang yang bisa muncul tadi perdebatan mungkin di satu sisi seperti Anda sebut tadi ada hal-hal yang menjadi positif gitu, tapi ada hal-hal yang juga masih tetap negatif gitu, dan yang orang selalu mencurigai bahwa pemerintah punya agenda, undang-undang ini tentu saja punya agenda terselubung dari kepentingan-kepentingan pemilik modal yang selama ini memang yang kita nggak bisa nafikan karena banyak sekali undang-undang di kita, mulai omnibus cipta kerja dan sebagainya, sangat kelihatan syarat kepentingan dari pemilik modal gitu. Ya, kalau saya tidak tahu yang diadres dengan kata liberalisasi ya, tapi saya mengambil beberapa subsegmen saja. Misalnya yang diperdebatkan itu adalah tentang bolehnya rumah sakit swasta atau fakultas kedokteran swasta menyelenggarakan pendidikan spesialis. Nah, saya pribadi itu dari dulu beranggapan seharusnya memang kalau kacamata Pancasila, negara itu tidak boleh mendiskriminasi swasta negeri. Seharusnya dia membuat kriteria institusi seperti apa yang layak. Apakah itu negeri atau swasta ya boleh-boleh saja selama memenuhi kriteria. Gitu Bang. Justru seharusnya dia tidak memberangus swasta, memberi ruang, tapi mengontrol. Dan salah satu cara negara mengontrol itu semestinya dengan hadir dengan perguruan tinggi negeri untuk memastikan supaya tidak ada warga negara yang tertinggal. Tapi kan kita punya persoalan, perguruan tinggi negeri kita diswastanisasi semua, sudah kan gitu Bang. Yang itu kami tolak sejak tahun 2000 gitu. Dengan undang-undang atau itu apa BHM apa itu badan ya saya tidak terlalu mengikuti update-nya, tapi pada tahun 2000 dulu kami menolak cara berpikir BHMN ya Bang waktu itu ya. Badan hukum ya BHMN. Kami ya akhirnya negara tidak punya instrumen untuk hadir. Kan seperti itu, seolah-olah semua jadi swasta kan. Mestinya kan RSUD, perguruan tinggi negeri dan itu tuh menjadi tangan negara untuk mengontrol action swasta, karena swasta itu bisnis pasti naturalnya ya kompetisinya keras, survival of the fittest gitu kan.
mekanisme mungkin. Jadi bukan mekanisme pasar, memang kendalinya pemerintah ya dengan menghadirkan layanan-layanan publik gitu. Ya, 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 ya. Semestinya begitu ya. Ya, tapi kan memang agak complicated ya dari bangsa ini kan. Karena kita tahu bahwa banyak sekali, bahkan ada aturan pun itu bisa diakali karena banyaknya moral hazard gitu ya. Itu apalagi kemudian kalau undang-undang itu lahir, yang kita tahu itu merupakan proses dari lobby-lobby dari kepentingan-kepentingan pemilik modal. Saya kira itu memang menjadi dilema buat kita. Jadi kalau kita balik lagi ke ujungnya lagi, ya persoalannya ini memang karakter dari bangsa ini yang berat, sehingga sekalipun undang-undang yang benar pun masih bisa diterobos, apalagi kalau kemudian undang-undang itu dilahirkan yang kita tahu memang merupakan lobby-lobby dari kepentingan pemilik modal gitu ya. Ya, ya Bang. Kalau kami ingin menempatkannya bahwa tidak pada kerangka analisis political game-nya ya, tapi kami menempatkannya begini, bahwa setiap undang-undang pasti hasil dari proses politik, pertemuan banyak kepentingan warga negara gitu. Yang menjadi soal kalau undang-undang itu lahir dengan cara yang keliru, tentu kita punya problem. Ya seperti halnya kami memotret tentang bullying di PPDS. Kita punya problem kolektif komunal yang sudah keliru cara berpikirnya. Kenapa anggota dewan seperti itu, kenapa legislatif seperti itu, misalnya meloloskan, kalau undang-undang ini dianggap misalnya prosesnya keliru misalnya ya, atau didominasi oleh kepentingan kapital tanpa background pemikiran misalnya. Nah, selama proses lobbying itu banyak kolega-kolega saya yang diam-diam mencoba mengisi karena tahu ya permainannya ini kayaknya akan gol gitu. Jadi mana yang bisa diselamatkan kita selamatkan. Ya kan begini Bang, hidup itu tidak selalu ideal sesuai harapan kita. Tapi kadang realitas hari ini itu kita harus survive hidup supaya masa depan yang penuh idealitas itu punya kesempatan untuk lahir gitu. Yes, oke. Kita memandangnya begitu. Ya baik, terima kasih Dr. Ganis Irawan. Ini apa saya menyebutnya ini, dokter yang aktivis gitu ya. Mas, tapi Anda masih anggota ID kan ya, karena Anda pernah aktif di PBID juga gitu ya sekarang ini ya. Saya sekarang sudah tidak di PBID pengurus ya. Ini, tapi saya Sekjen Perhimpunan Kedokteran Digital Indonesia. Ini organisasi di bawah ID atau bukan? Dalam konstruksi kemarin semua perhimpunan dokter itu di bawah ID. Oke, baik. Ya. Terima kasih Dr. Ganis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mersi. Waalaikumsalam.